Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Kristus. Sebagai orang yang masih hidup di dunia ini, kita semua pasti pernah dibenci atau dimusuhi oleh orang lain. Baik itu keluarga kita sendiri, tetangga, atau siapapun. Terkadang kita juga tidak tahu mengapa kita dibenci atau dimusuhi. Bagaimana kita harus bersikap pada saat kita dimusuhi atau dibenci oleh orang lain itu sendiri. Pasti ada berbagai macam reaksi kalau kita dimusuhi atau dibenci oleh orang lain. Sebagai orang Katolik, kita harus memiliki sikap seperti yang dimiliki oleh Yesus sendiri, yaitu mengampuni, mencintai, dan memberkati atau mendoakan musuh-musuh kita agar menjadi sempurna, sama seperti Bapa di surga yang mengasihi dengan sempurna. Inilah tantangan kita sebagai orang Katolik. Misteri kehidupan Kristen adalah mengasihi musuh dan berdoa untuk mereka yang menganiaya kita. Hal ini terungkap secara jelas dan tegas dalam Injil pada hari ini, di mana Yesus mengajarkan para muridnya untuk memaknai standar hubungan manusia yang lebih tinggi daripada manusia-manusia yang tidak mengenal Allah atau tidak mengenal Kristus, yakni mengasihi dengan sempurna sama seperti Bapa kita yang mengasihi dengan sangat sempurna itu sendiri. Yesus bersabda, "Kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu." Permintaan ini tegas disampaikan kepada para murid, tapi sekaligus juga kepada kita sekalian yang mendengar pada saat ini. Bapak, Ibu, dan Saudara yang kasih, pengampunan, doa, dan cinta bagi mereka yang berusaha menghancurkan kita adalah jalan yang telah Yesus ajarkan kepada kita sekalian. Kita tidak boleh membalas kejahatan dengan kejahatan itu. Tantangan kehidupan sebagai orang Katolik adalah memaafkan musuh. Hal ini memang tidak mudah, Bapak, Ibu, Saudara sekalian. Tetapi kita bisa meminta rahmat Tuhan untuk memberkati musuh kita dan mengasihi mereka. Untuk mendoakan mereka yang ingin menghancurkan kita atau musuh kita agar Tuhan memberkati mereka adalah hal yang sulit untuk dipahami dan tidak logis, lebih-lebih orang-orang pada zaman sekarang ini aneh sekali. Mungkin dianggap bodoh kalau kita berani memaafkan orang-orang yang bersalah pada kita. Apalagi kalau itu menghancurkan kita, menghancurkan masa depan. Pasti tidak mudah. Sehingga kalau ada orang yang berani memaafkan, orang yang mau menghancurkan masa depan kita, mendoakan dan memaafkan, maka seringkali dianggap orang ini aneh. Enggak masuk akal. Tetapi kita harus tetap melakukannya kalau kita mau hidup damai. Sehingga kalau kita mau hidup damai, mau tidak mau, kita harus berani memaafkan itu sendiri. Karena apa? Karena orang yang mendendam dan benci atau jengkel pada orang lain, bagaimanapun juga tidak akan damai dalam hatinya. Akan ada kegelisahan terus-menerus. Karena ada sesuatu yang mengganjal dalam hatinya sendiri. Bapak, Ibu, dan Saudara yang kasih, kita harus belajar dari Yesus ketika ia dengan tulus mendoakan mereka yang menyalibkannya dengan begitu sadis di kayu salib. Yesus meminta kepada Bapanya untuk mengampuni mereka. Dan kita juga patut belajar dari para martir yang telah menunjukkan tindakan nyata dalam mencintai musuh-musuhnya. Misalnya saja Santo Stefanus.
dia berani memaafkan orang-orang yang merajam dia. Dengan tulus dan dengan ikhlas dia melakukan itu semuanya. Bapak, Ibu, dan saudara kasih, dalam kehidupan kita sehari-hari, sadar atau tidak, kita sering menolak untuk mengampuni mereka yang berusaha menghancurkan kita, menghancurkan masa depan kita, bahkan juga dalam hal-hal yang kecil sekalipun. Seringkali kita sulit di dalam keluarga, misalnya ketika pasangan perlu saling memaafkan setelah pertengkaran, tidak mudah. Kalau ini kita perhatikan di dalam kehidupan sehari-hari. Atau ketika seseorang perlu memaafkan ibu mertuanya, yang semakin tua semakin banyak bicara, cerewetnya luar biasa, sulit untuk melakukannya, dan sebagainya. Tapi sebaliknya, kita diundang untuk mengampuni mereka yang ingin membunuh kita, yang ingin menyingkirkan kita. Tidak hanya mengampuni, tetapi bahkan berdoa agar Tuhan menjaga mereka. Kita diundang untuk mencintai mereka yang mungkin memusuhi kita itu. Kita ini lemah untuk mengampuni dan juga mendoakan musuh. Maka kita perlu memohon rahmat dari Tuhan untuk memahami misteri ini dan untuk memiliki hati dan jiwa yang besar untuk mencintai dengan sempurna seperti Bapa yang memberikan hal-hal yang baik kepada orang yang baik maupun yang buruk. Mungkin ada baiknya pada saat ini, pada hari ini, untuk memikirkan musuh kita masing-masing. Saya pikir kita semua pasti memiliki, walaupun yang satu orang yang sudah menyakiti kita di dalam kehidupan kita sehari-hari. Coba kita pikirkan, siapa sih musuh kita? Tidak usah yang besar-besar, tapi mungkin kejengkelan ya sampai saat ini. Kalau ingat orang itu langsung, waduh, luar biasa. Kita ingat kembali, siapakah musuh kita di dalam hidup pada saat sekarang ini. Pada kesempatan ini juga kita mohon agar Tuhan memberikan berkat dan rahmat-Nya serta mengajari kita mencintai dan mendoakan musuh-musuh kita. Maka marilah kita pikirkan musuh-musuh kita dan kita mendoakan mereka. Semoga Tuhan memberi kita rahmat untuk mencintai mereka. Sehingga tugasnya merenungkan, siapa sih musuh saya ini? Mungkin mertua, mungkin tetangga, mungkin pastor, bisa jadi musuh pastornya. Berani enggak pada saat ini mendoakan orang-orang seperti itu? Dengan demikian kita memiliki karakter seperti Kristus.